Eh, Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Facuroji, Dan nama saya Firalza Taradipura. akan melakukan presentasi bahasa Indo berupa atau materi teks LHO Indonesia. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan. Kita baca. Yang pertama adalah mind mapping tentang teks LHO. Di sini saya akan membahas 3 saja, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya. Pengertian teks LHO. Teks laporan hasil observasi atau disingkatnya LHO adalah laporan bersisi penjabar umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Jadi maksudnya itu teks LHO itu berisi tentang pengetahuan umum yang telah didapat dari hasil observasi. Dan ciri-ciri LHO adalah 1. Berdasarkan fakta, yaitu tidak boleh tidak boleh palsu gitu, harus asli. Terus membahas objek tunggal. Objek tunggal di sini yaitu maksudnya adalah membahas satu saja, tidak keluar dari konteks atau hal yang dibahas. Sedangkan 3. Objek observasi dijelaskan secara detail, yaitu objek observasi itu dijelaskan dengan detail sesuai fakta. Dan 3. Struktur teks LHO. 1. Pernyataan umum, berisi pernyataan umum objek observasi atau bisa dibilang berisi tentang pengertian umum suatu objek observasi. Dan 2. Deskripsi bagian, berisi penjelasan detail objek observasi. Jadi yang di bagian kedua ini atau deskripsi kebagian itu menjelaskan secara detail suatu hasil observasi. 3. Deskripsi manfaat atau bisa dibilang kesimpulan berupa manfaat objek yang dibahas. Oke, itu sekian dari saya. Silakan dilanjutkan Pak Viral. Di sini ada teks yaitu coronavirus disease-19. Coronavirus yang bernama Latin Orthocoronaviridae disease-19. Coronavirus disease-19. Coronavirus Orthocoronaviridae disease-19 atau biasa disingkat COVID-19 merupakan sebuah wabah virus yang sudah banyak menyebar di seluruh penjuru bumi kita ini. Virus ini sendiri berasal dari negara Cina, yang dimana negara Cina ini merupakan tempat yang banyak pengunjungnya. Karena hal inilah COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Virus ini memiliki 10 varian, yaitu alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, dan kappa. 1. Varian virus corona Inggris B117 disebut alpha varian. B1117 merupakan varian virus corona yang pertama kali muncul di Inggris pada Desember 2020. Studi awal mengenai varian baru virus corona tersebut menunjukkan potensi peningkatan penularan dan rawat inap. Adapun sejumlah gejala dari varian baru virus corona alpha ini yakni demam, batuk, sulit bernapas, menurunnya fungsi indera pengecap dan penciuman, keluhan pada saluran pencernaan. 2. Virus corona Afrika Selatan B1351 disebut beta. Virus corona varian B1351 pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela, Afrika Selatan pada Oktober 2020. Dikutip dari varian virus corona B1351 bisa mempengaruhi netralisasi beberapa antibodi, akan tetapi belum terdeteksi apakah jenis tersebut mampu meningkatkan resiko keparahan penyakit. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan diduga varian virus corona beta ini mempengaruhi penurunan efikasi vaksin COVID-19. Varian virus corona beta ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat dan berpotensi mengakibatkan kematian yang tinggi. 3.
Varian virus corona Brasil P1 disebut gamma varian. P1 merupakan varian virus corona yang ditemukan di Brasil. Varian virus corona gamma ini juga sama dengan varian B1352. Ditemukan lolos dari netralisasi saat diinkubasi dengan antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap gelombang pertama pandemik. 4. Varian India B16172 disebut Delta. Virus corona varian B1617 merupakan varian baru dari mutasi ganda E484Q dan L452R. E484Q mirip dengan E484K yang merupakan mutasi yang terlihat pada varian Afrika Selatan B1353 dan pada varian Brasil P1. Adapun L452R juga terdeteksi dalam varian virus California B1429. Varian virus corona Delta ini dianggap lebih menular dan bisa menyebar lebih cepat. Varian virus corona Delta juga sudah menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia antara lain Jakarta. 5. Varian Amerika Serikat B1427 atau B4129 disebut Epsilon. Varian virus corona baru ini merupakan varian California. Melansir dari CNBC, varian virus corona Epsilon ini diperkirakan menyumbang 52% kasus COVID di California, 41% di Nevada, dan 25% di Arizona. CDC juga telah mengklarifikasi varian virus corona Epsilon ini sebagai varian kekhawatiran yang berarti tidak ada bukti bahwa varian ini mengarah pada peningkatan penularan dan penyakit yang lebih parah. 6. Varian virus corona Brasil P2 disebut Zeta. Varian P2 adalah varian virus corona lain selain varian P1 yang terdeteksi lebih dulu di Brasil. Varian virus corona Zeta ini juga telah terdeteksi lebih dahulu di Inggris dan dilaporkan menyebar di Rio de Janeiro. Varian virus corona Zeta ini meskipun mengandung E484K, namun dianggap tak cukup untuk menetapkannya masuk sebagai varian kekhawatiran. Melansir dari Belfast Telegraph, varian virus corona Zeta tidak mengandung mutasi penting lain sebagaimana yang dibawa varian P1. Varian B7, varian B1525 disebut ETA. Virus corona varian B1525 adalah varian yang baru-baru ini diidentifikasi di Inggris. Para ilmuwan mengawasi varian virus corona ETA ini karena memiliki beberapa mutasi pada gen protein lonjakan. Mutasi tersebut termasuk adanya E484K. Meski demikian, sejauh ini tidak ada bukti bahwa virus corona ETA lebih menular atau mengarah ke penyakit yang lebih parah. 8. Varian Filipina P3 disebut Theta. Varian virus corona asal Filipina ini terdeteksi di Filipina pada 13 Maret 2021 dan ditemukan pada sampel lokal Filipina. Mengutip dari Rappel, meskipun belum cukup bukti varian virus corona Theta tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, namun tetap ada kemungkinan virus lebih menular dibandingkan versi asli SARS-CoV-2. 9. Varian Amerika Serikat B1526 disebut Iota. Virus corona varian B1526 mulai ditemukan pada sampel yang dikumpulkan di New York pada bulan November 2021. Belum diketahui apakah varian virus corona Iota lebih menular dibandingkan virus aslinya. Virus corona Iota juga belum tersebar luas, namun tampaknya menyebar cukup efisien melalui wilayah metropolitan New York dan sekitarnya. 10. Varian India B16171 disebut Kappa. Varian virus corona Kappa merupakan varian baru yang terdiri dari mutasi ganda. Di India yang melaporkan lebih dari 2,7 juta kasus infeksi subgaris keturunan B16171 dan B16172 ditemukan masing-masing pada 21% dan 7% dari semua sampel. B16171 dan B16172 terbukti resisten terhadap antibodi bamlanivimab yang digunakan untuk pengobatan COVID-19 serta berkurangnya kerentanan terhadap antibodi netralisasi untuk B16171. Pencegahan penularan virus corona. Meski mutasi virus corona terus berlangsung, namun pencegahan penularan masih sama, yakni menjalankan protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih, menjaga jarak, menghindari kerumunan. 5. Menjalani imunisasi. Walaupun wabah virus corona sangat berbahaya dan memiliki banyak variannya, kita tetap dapat mencegahnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.